akan belajar tentang kompetensi di kamar bedah, ya. Nah, berbicara tentang konsep keperawatan profesional di kamar bedah, kita harus berbicara dulu tentang bagaimana keperawatan profesional itu dilakukan, kemudian berbicara tentang apa sih profesionalitas yang harus dilaksanakan di dalam kamar bedah. Nah, berbicara tentang keperawatan yang profesional, maka kita di sini harus melihat bahwa pasien dan keluarganya itu adalah center dari pelayanan kita, ya, secara profesional. Di sini seorang perawat itu dia harus mampu untuk melakukan, ya, sebagai profesional kita harus bisa melakukan rencana keperawatan kepada si pasien itu secara mandiri, ya. Kemudian asuhan keperawatan itu dilakukan secara mandiri, ya, per individu. Ya. Kemudian untuk melaksanakan profesionalitas kita dalam proses asuhan keperawatan itu kita harus melakukan asuhan keperawatan dengan tujuan yang jelas, kemudian kita harus melakukan dokumentasi yang jelas, kemudian implementasi asuhan keperawatannya itu juga harus jelas, ya. Jadi disebut dengan perawatan profesional itu adalah ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan itu yang berpusat kepada pasien dan keluarga dengan mengutamakan proses asuhan keperawatan. Itu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi, ya. Harus betul-betul dilaksanakan, pengkajiannya harus benar, ya, meliputi 13 domain dan kemudian 13 sistem, pemeriksaan diagnostik dan sebagainya. Kemudian lakukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan Nanda, ya. Kemudian intervensi dan implementasi difokuskan kepada kebutuhan si klien dengan mengutamakan tujuan dan kriteria hasil yang didasarkan atas data yang kita dapatkan pada saat pengkajian. Begitupun juga dengan evaluasi yang berfokus kepada data yang kita dapatkan, tindakan yang kita berikan, dan kemudian evaluasi, ya. Kemudian berbicara tentang keperawatan profesional, ya, konsep keperawatan ini, kita harus tahu bahwa sekarang untuk kompetensi seorang perawat profesional itu sudah bergeser. Namun paradigmanya itu masih tetap. Jadi berbicara tentang keperawatannya, konsep meta paradigma di dalam keperawatan itu ada keperawatan, nursing, ada person atau individual dan keluarga, kemudian ada lingkungan, ada kesehatan. Nah, berbicara tentang keperawatan itu sendiri, kita berbicara tentang asuhan keperawatan, ya, nursing action-nya, proses asuhan keperawatan yang kita berikan. Nah, kemudian kepada siapa? Ya, kepada personnya siapa? Personnya itu bisa keluarga, komunitas, pasien itu sendiri secara individual, ya, yang menerima proses asuhan keperawatan, ya, dari kita. Nah, kemudian ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu lingkungan dan kesehatan itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi di sini adalah lingkungan, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan proses asuhan keperawatan, ya. Dari faktor keluarganya sendiri, individualnya sendiri, mental, fisik, biologis, dan sebagainya, maupun faktor luar, yaitu ada sosiokultural yang mempengaruhi. Kemudian kesehatannya itu tergantung dari si pasiennya itu sendiri, ya, berdasarkan dari input yang kita berikan, yaitu proses asuhan keperawatan. Itu yang harus Anda ingat. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara tentang
kamar operasi. Nah, kita tahu di sini bahwa kamar operasi atau surgery room atau OR, operating room, itu adalah suatu unit khusus di rumah sakit, ya, yang kita lakukan untuk tindakan pembedahan yang akut maupun elektif, ya. Nah, dan dalam keadaan steril, ya. Nah, secara umum di sini kamar operasi itu dia memiliki 3 area, 3 batasan, ya. Di sini ada dikasih warna hijau, lampu hijau, kemudian lampu kuning, lampu merah, ya, garis merah. Nah, berbicara tentang area bebas terbatas atau unrestricted area, ya, di sini saya kasih kode di sini bahwa street clothes okay, ya. Berarti artinya bahwa pada area ini petugas dan pasien tidak perlu menggunakan pakaian khusus kamar operasi. Jadi bebas, ya, warna hijau. Jadi di sini biasanya tempat pertemuan antara orang yang mendorong pasien pada fase preoperatif, ya, berada di area sini. Nah, kemudian area semi restrict, ya, harus scrub dan harus pakai cap. Artinya bahwa area ini petugas wajib menggunakan pakaian khusus kamar operasi, ya, harus ada topi, ada masker, ada baju, ada celana operasi. Nah, area merah di sini area ketat, ya, seluruh atribut itu harus digunakan, ya. Jadi area ini petugas wajib menggunakan pakaian khusus kamar operasi lengkap dan melaksanakan prosedur aseptik. Nah, jadi area operasinya itu adalah yang merah itu adalah di meja operasi. Nah, sedangkan hijau itu masih di antara tempat transfer, kemudian kuning itu sudah berada di dalam ruangan operasi, ruang perawat sampai di dalam ruang operasi. Nah, kalau merah itu sudah di meja operasi, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang job description di kamar bedah. Nah, sebelumnya dua pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang undang-undang, ya, undang-undang tentang kamar operasi, kemudian hukum dan etika yang berbicara tentang peran di dalam kamar operasi supaya jangan ada tumpang tindih di situ, ya. Nah, tapi saya mau ulangi lagi di sini bahwa di dalam kamar operasi ini, di dalam proses perioperatif ini, peran perawat itu sangat luas sekali, ya. Kita fokusnya di sini adalah perawat, ya. Kalau kemarin kita masih luas, sekarang kita bicara tentang perawat secara khusus. Nah, perawat itu tugasnya dalam fase perioperatif dari mulai pre, intra sampai dengan pasca, ya, pasca operatif. Nah, berdasarkan fungsinya itu di sini ada perawat administratif yang bagian kanan, kemudian yang di kiri itu adalah perawat pada pembedahan dan kemudian perawat pada anestesi. Nah, pada saat perawat tersebut melaksanakan perannya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah experience atau pengalaman, ya. Nah, lama pengalaman di kamar operasi itu memang merupakan faktor yang penting sekali, ya. Faktor yang penting sekali dalam seseorang itu bisa menaik level, ya. Kemudian pendidikannya juga berpengaruh di sana, ya. Nah, seperti perawat-perawat yang bekerja di kamar bedah, kemudian seperti sebagai perawat instrumen, kemudian di perawat instrumen di kamar bedah saraf, kemudian onkologi, ginekologi dan lain-lain, itu punya dampak sangat penting, ya, dalam menentukan hasil pembedahan, ya. Kemudian kita berbicara tentang ketahanan fisik. Lihat di sini, itu ototnya besar-besar semua. Nah, dalam beberapa jenis pembedahan seperti bedah saraf, bedah toraks, kardio, spinal itu memerlukan waktu operasi yang panjang, ya. Jadi kondisi-kondisi tersebut si perawat instrumen memang harus berdiri dalam waktu lama, kemudian butuh konsentrasi yang tinggi, apalagi pada saat pemeriksaan bedah ortopedi itu yang paling susah. Anda harus megang palu, Anda harus pukul dan sebagainya, ya. Kemudian bicara tentang skill, ya. Kemudian bicara tentang skill atau keterampilan, ya. Skill keterampilan. Jadi
Keterampilan itu harus punya ada psikomotor manual, ada interpersonal, harus kuat supaya kan perawat ini kan dia mengikuti jenis pembedaan itu beda-beda. Dia harus siap pakai untuk segala pembedaan apapun. Jadi dia harus mampu untuk integrasikan antara keterampilan yang dimiliki dengan keinginan dari operator bedah. Ya, jadi ini punya tantangan yang tersendiri pada perawat sehingga harus tingkatkan keterampilan psikomotornya supaya bisa ikut jalannya pembedaan. Jangan sampai operatornya minta alatnya hak, Anda kasihnya pingset, contohnya seperti itu ya. Kemudian harus punya sikap profesional. Nah, kondisi pembedahan itu mempunyai tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Jadi, timbul kemungkinan perawat untuk melakukan kesalahan dalam menjalankan perannya. Jadi perawat itu dia harus bersikap profesional dan mau terima teguran atau kritik ya. Jadi karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu peran ya, maka akan berdampak pada keseluruhan pada proses dan hasil pembedahan. Contoh, anestesinya salah anestesi ya hancur semua. Perawat salah kasih instrumen ya hancur. Lupa kasah hancur, dokternya ahli bedahnya salah potong ya hancur juga gitu ya. Kemudian harus punya pengetahuan ya. Jadi pengetahuan tentang prosedur yang tetap ya, tentang SOP yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Perawat itu harus bisa menyesuaikan peran yang dijalankan ya dengan kebijakan ya. Kemudian pengetahuan yang optimal itu yang pengetahuan tentang kamar bedah dan apalagi terutama dengan perannya dia di dalam kamar bedah itu harus mengikuti prosedur ya, harus mengikuti prosedur supaya memberikan peran, arah dan peran ya. Jadi jangan sampai Anda scrub nurse, Anda lakukan tindakan on loop ya, unloop perawat. Itu yang salah. Atau Anda perawat instrumen tapi Anda berlaga seperti ahli bedah. Nah, itu yang salah. Kan saya sudah bilang bahwa undang-undangnya sudah mengatur tingkat pendidikanmu ini, lama pekerjaanmu ini, uraian tugasmu ini, ya, supaya mutunya tetap terjaga dan tidak tumpang tindih dengan tugas tim yang lain. Di sini saya mau bilang untuk Anda bahwa peran perawat di dalam kamar operasi ya. Peran perawat di dalam kamar operasi itu ada dimulai dari preoperasi, kemudian intra dan pasca. Nah, pada saat preoperasi seorang perawat itu harus melakukan pengkajian, kemudian harus melaksanakan penyuluhan ya sesuai dengan kebutuhan si pasien. Kemudian harus libatkan keluarga dan orang terdekat pada saat Anda melakukan penyuluhan dalam wawancara. Pastikan kelengkapan operasi itu sudah jelas, kemudian kajilah kebutuhan si klien ya dalam rangka dalam proses post operasi. Nah, pada saat Anda melaksanakan pengkajian di sini, apa yang harus Anda siapkan di sini apa yang harus Anda kaji? Di sini harus Anda kaji adalah riwayat kesehatan, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dicatat, ya. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan diagnostik yang mungkin dibutuhkan seperti analisa darah, endoskopi, ronsen, ya. Kemudian biopsi jaringan, kemudian pemeriksaan feses, urin, ya. Kemudian Anda harus bisa menjelaskan kepada si klien itu tentang pentingnya pemeriksaan fisik dan diagnostik. Di samping itu, Anda juga harus perlu mengkaji pemeriksaan fungsi organ seperti status pernafasan, hepar ginjal, kemudian endokrin dan imunologi. Nah, apalagi yang harus kita kaji di sini adalah status nutrisi, ya. Status nutrisi yang bukan mungkin saja, tapi memang sangat penting nutrisi ini dalam proses penyembuhan luka, ya. Kemudian apakah obesitas atau tidak, karena itu juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, setelah itu Anda lakukan informed consent ya.
setelah Anda menjelaskan tentang proses operasi, tujuan dan manfaatnya, resikonya, Anda minta untuk pasien melaksanakan menandatangani informasi pasien atau keluarganya, ya. Kemudian Anda berikan informasi lain, ya, yang mungkin dibutuhkan, seperti nanti akan menggunakan ventilator, kemudian ada selang drainase dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut kepada peran perawat. Nah, peran perawat administratif di sini itu sudah saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa dia punya tugas di sana adalah melaksanakan perencanaan dan pengaturan staf. Kemudian lakukan identifikasi jenis pekerjaan, kemudian lakukan penjadwalan staf, penjadwalan pasien bedah, kemudian manajemen material dan inventaris yang dibutuhkan, ya. Kemudian pengaturan kinerja. Nah, di sini pada saat dia melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pengaturan staf, di sini dia harus melaksanakan identifikasi jenis pekerjaan apa yang dilakukan, kemudian berapa jumlah staf, kemudian tipe pekerja apa yang saya butuhkan, pola penjadwalannya seperti apa. Nah, itu harus dilaksanakan, ya. Nah, dalam jenis pekerjaan di sini kita sudah tahu bahwa yang kita butuhkan jenis pekerjaan di sini adalah perawat scrub sirkuler, ya, scrub sirkuler atau unloop, kemudian anestesi dan perawat asisten operasi di situ. Nah, tidak semua staf perawatan itu tidak memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Semua personel tambahan diperlukan untuk mendukung proses operasi, seperti sekretaris, kemudian teknisi instrumen, personel tata layanan lingkungan, transport, keuangan, administratif. Juga itu harus dipikirkan oleh seorang perawat administratif. Nah, bagaimana penjadwalannya? Di sini seorang perawat administrasi itu harus mampu untuk rotasi shift, ya. Kemudian apa ada staf yang bekerja pada akhir minggu, apa ada yang apa istilahnya sito atau panggilan, kemudian bekerja tengah malam. Nah, itu harus dijadwalkan, dan bagaimana dengan fee mereka, ya. Kemudian seorang perawat administratif juga harus bisa tetapkan waktu libur, kemudian identifikasi rasio perawat staf perawatan langsung seperti perawat scrub, asisten, ya, kemudian anestesi. Kemudian pada saat penjadwalan pasien pun seorang perawat administrasi itu harus kolaborasi dengan dokter bedah, apakah dia punya jadwal sesuai atau tidak. Kemudian manajemen material dan inventaris, barang-barang yang diperlukan seperti alat-alat operasi, ya, sesuai dengan jumlah kasus yang harus ada, itu harus siap, ya. Kemudian bagaimana proses persiapan penyimpanan, kemudian sterilisasi dan sebagainya harus siap pakai, ya. Kemudian pengaturan kinerjanya harus disiapkan, ya. Kemudian bagaimana juga Anda harus mengatur tentang ini ada staf baru nih, bagaimana saya trainingnya, kemudian bagaimana proses bimbingan, kemudian bagaimana proses kita sama-sama belajar tentang peralatan yang baru atau yang canggih, ya. Nah, kemudian apa sih perawat scrub atau perawat instrumen? Nah, perawat scrub itu kalau di Indonesia itu disebut dengan perawat instrumen, ya. Nah, tanggung jawabnya itu manajemen dalam setiap pembedahan. Nah, secara spesifik tugasnya itu adalah jaga kelengkapan alat, ya, dan instrumen sesuai dengan jenis operasi. Kemudian perawat instrumen dia harus selalu awasi teknik septik, ya. Kemudian septik, dan kemudian memberikan instrumen kepada ahli bedah sesuai dengan kebutuhan dan harus terima kembali, ya. Kemudian perawat instrumen harus terbiasa dengan anatomi dasar, kemudian teknik-teknik bedah yang selalu dilaksanakan berkali-kali. Kemudian perawat instrumen juga harus terus-menerus awasi prosedur untuk prosedur operasi supaya antisipasi segala kejadian yang terjadi.
Nah, kemudian eh, harus lakukan manajemen sirkuler dan suplai alat, ya. Kemudian atur alat-alat yang akan digunakan, ya. Seorang perawat instrumen dia harus tahu setiap jenis alat-alat yang digunakan, ya, namanya apa, ya, nama ilmiahnya. Kemudian perawat instrumennya harus terus mempertahankan integritas tempat operasi supaya tetap steril. Kemudian dalam menangani instrumen, perawat instrumen itu harus mengawasi semua aturan keamanan untuk menjaga keselamatan dirinya, pasien maupun tim, ya. Terutama pada benda-benda tajam, terutama kabel, ya. Harus taruh letakkan di meja belakang supaya hindari kecelakaan. Berikannya juga harus benar, ya. Kemudian uh, harus memelihara perawatan yang ada yang digunakan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemakaian. Nah, perawat instrumen juga harus bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan kinerjanya kepada tim bedah, ya. Seperti contoh ada tindakan aseptik yang dilanggar, ya, atau kontaminasi, itu harus lapor. Kemudian yang paling terakhir itu adalah hitung kasa, hitung jarum, hitung instrumen, jangan sampai ada yang lupa, ketinggalannya. Selanjutnya ada peran perawat unloop atau perawat sirkuler, ya. Nah, perawat sirkuler ini dia punya tanggung jawab untuk jamin supaya perlengkapan yang dibutuhkan perawat instrumen itu tetap terpenuhi, ya. Kemudian observasi pasien dari jauh tanpa kontak supaya area operasinya, restricted areanya itu tetap steril, ya, area merah. Nah, perawat sirkuler di sini dia punya tugas, perawat sirkulasi dia punya tugas di sini adalah jadi penghubung antara area steril dan area tidak steril, ya. Tugasnya itu seperti menjemput pasien dari bagian penerimaan di area hijau, kemudian identifikasi pasien, periksa formulir persetujuan atau inform consent, kemudian persiapan pasien di tempat operasi sesuai dengan prosedur dan jenis pembedahan, ya. Kemudian jika dia temukan ada nih kelainan kulit atau kontraindikasi, dia harus lapor kepada tim bedah. Kemudian periksa di kebersihan dan kerapihan kamar operasi sebelum pembedahan. Jangan sampai datang kamarnya acak-acakan, ya, seperti itu. Semua peralatan harus dicoba sebelum pembedahan, pastikan semua harus siap, ya. Jangan sampai ada kesulitan, ada penundaan dan lain-lain. Bantu pindahkan pasien ke meja operasi, atur posisinya, atur lampu, atur semua elektroda, ya, monitor dan alat-alat lain yang mungkin diperlukan. Kemudian bantu tim bedah untuk pakai baju, ya, baju operasi, ya, baju dan sarung tangan. Kemudian tetap di tempat selama prosedur bedah untuk awasi dan bantu setiap kesulitan jika ada kebutuhan, ya, yang mungkin bisa mengakomodir, ya. Kemudian peran sebagai tangan kanan perawat instrumen. Jadi contoh ada kelupaan bisa diambil, ya, oleh perawat on loop, ya. Kemudian buka bungkusan, tugasnya itu buka bungkusan, ya. Buka bungkusan steril, ya, jangan sampai perawat instrumennya sudah steril, terus kemudian dia suruh lagi perawat instrumen pegang area yang tidak steril untuk buka kasa, buka duct contohnya, itu, ya. Kemudian persiapan catatan barang, ya. Kemudian catatan barang yang digunakan serta catat juga penyulit yang terjadi selama proses operasi. Nah, dia harus bersama-sama dengan perawat instrumen untuk hitung jarum, kasa, kompres dan lain-lain, ya. Apabila tidak ada perawat anestesi, maka perawat sirkuler bantu ahli anestesi untuk lakukan induksi anestesi, ya. Kemudian atur pengiriman spesimen biopsi ke laboratorium, sediakan suplai alat instrumen dan alat tambahan, dan keluarkan semua benda yang sudah dipakai di kamar operasi, ya. Dan harus pastikan juga semua tumpahan itu sudah dibersihkan, ya. Dan persiapan untuk prosedur berikutnya, ya, seperti itu.
Nah, kemudian apa sih tugas dari perawat anestesi? Nah, perawat anestesi dia mempunyai peran secara umum itu adalah uh, pastikan identitas pasien yang akan dibius, kemudian lakukan medikasi pra-anestesi. Kemudian pada saat tahap intraoperatif, dia tugasnya adalah manajemen pasien, kemudian instrumen dan obat biusnya, kemudian bantu dokter anestesi untuk proses pembiusan ya, dan kemudian pantau sampai proses selesai, pembiusannya selesai. Nah, tugas dan perannya di sini itu ada beberapa. Yang pertama, terima pasien dan pastikan bahwa semua pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan institusi. Kemudian, lakukan dong pendekatan holistik dan jelaskan perihal tentang induksi. Biasanya harus ngomong-ngomong dulu ya, tenangkan si pasien seperti itu. Kemudian, manajemen sirkulasi dan suplai alat serta obat anestesi. Jadi kalau tadi perawat Anlub bantu perawat instrumen, nah ini perawat anestesi bisa juga bantu dokter anestesi. Nah kemudian pengaturan alat-alat pembiusan yang telah digunakan, kemudian periksa semua alat anestesi ya, mesinnya, monitornya dan lain-lainnya sebelum mulai proses operasi. Jadi dia kerja bersama-sama dengan perawat Anlub. Kemudian persiapkan jalur intravena dan arteri ya. Siapkan juga pasokan obat anestesi, ada spuit, ada jarum yang akan digunakan ya. Bantu dokter anestesi untuk lakukan intubasi ya. Kemudian bantu perawat sirkuler untuk pindahkan pasien. Jadi kerja sama-sama dengan perawat Anlub untuk pindahkan pasien ya. Kemudian tutup duk ya dan lain-lain. Dan sesudah operasi berjalan juga dia harus bantu. Kemudian dia harus berada di sisi pasien ya selama pembedahan, observasi, catat status tanda-tanda vitalnya, obat-obat apa yang digunakan, kemudian oksigennya gimana, cairannya gimana, transfusi darahnya gimana, kemudian status sirkulasinya gimana, dan respon tanda komplikasi dari operator bedah ya. Kemudian jangan sampai pada saat sementara operasi tiba-tiba tensi turun, terus kemudian contoh suntik dobutamin, nah, seperti itu. Jadi perawat anestesi sudah harus cepat-cepat untuk membantu seperti itu ya. Kemudian dia harus bisa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan ahli anestesi ya, untuk melakukan prosedurnya, terutama pada anestesi lokal, umum maupun anestesi regional. Nah, berikan informasi dan bantuan pada ahli anestesi setiap terjadi perubahan status tanda-tanda vital pasien ya, kemudian ataukah terjadi penyulit pada saat proses operasi. Dan terakhir adalah tugasnya adalah menerima dan mengirim pasien baru untuk masuk kamar prainduksi dan menerima dari ruang pemulihan ya. Nah, apa sih peran perawat di dalam ruang pemulihan? Nah, peran perawat di dalam ruang pemulihan di sini adalah seorang perawat anestesi, ya. Seorang perawat anestesi dia harus tugas untuk jaga kondisi pasien sampai sadar penuh supaya bisa kirim kembali ke ruang inap. Jadi di sana dia harus ngecek pakai sistem scoring, ada Aldred, ada Bromage, ya. Itu tugasnya seorang perawat anestesi, ya, sampai pasien sadar, kemudian gerakannya motoriknya sudah bagus. Nah, bisa dilaksanakan oleh seorang perawat. Nah, tanggung jawab perawat di dalam ruang pemulihan, terutama pada perawat, anestesi, ya, perawat anestesi. Tanggung jawabnya di sini perawat itu di ruang pemulihan itu sangat banyak karena kondisi pasien dapat memburuk pada fase ini. Nah, perawat pada fase ini itu harus bekerja, harus siap ya, dan mampu mengatasi setiap keadaan gawat darurat ya, mampu untuk lakukan BHD sesuai dengan algoritma ya.
Kemudian walaupun pasien itu di ruang pemulihan itu merupakan tanggung jawab ahli anestesi, tapi biasanya ahli anestesi itu mempercayakan kepada perawat anestesi ya, untuk melaksanakan pemantauan ya, sampai benar-benar sadar dan mampu, dan kemudian dipindahkan ke ruang pemulihan atau dipindahkan ke bangsal. Nah, bagaimana sih proses caring itu yang kita laksanakan ya? Caring yang kita laksanakan di selama proses pembedahan. Nah, di sini caring itu artinya kan peduli ya, memperdulikan ya, peduli. Jadi secara umum saya kalau mau menjelaskan tentang konsep caring itu terlalu panjang, namun implementasinya di dalam kamar operasi seperti apa atau proses perioperatif seperti apa. Nah, seperti tadi kita sudah jelaskan bahwa pasien itu dia selalu takut dengan prosedur operasi, dan makanya selalu diulang-ulang bahwa perawat itu harus mampu memberikan penyuluhan tentang proses anestesi, tentang prosedur pembedahan, obat apa yang digunakan, recovery-nya gimana ya. Itu harus dilaksanakan. Itu adalah bagian dari konsep caring. Namun yang harus dijelaskan, ada beberapa yang simpelnya, yang aplikatifnya di dalam kamar operasi. Saya menggunakan mnemonics rounds ya. Yang pertama itu adalah are you comfortable? Apakah Anda nyaman? Itu berbicara tentang kenyamanan ya, poinnya adalah nyeri. Nah, kemudian other side. Other side-nya itu apakah Anda mau miring kiri, mau miring kanan, apakah posisi ini enak, posisi itu tidak enak. Kemudian apakah Anda menggunakan bedroom atau kamar mandi, mau pipis, itu maksudnya mau pipis atau apapun, di situ Anda bisa gunakan, bisa pakai pispot, bisa gunakan kateter dan sebagainya. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Ada lagi Anda butuhkan? Mungkin mau ketemu anaknya, atau mau minta didoakan dulu, ya seperti itu. Kemudian door curtain open atau close. Anda pengen pintunya terbuka atau tertutup. Ini menyangkut dengan privasi, ya seperti itu. Kan ada beberapa proses operasi yang bisa dilihat oleh keluarga, namun ada juga yang tidak. Ya. Kemudian safety. Jadi Anda harus peduli tentang keamanan si pasiennya, keamanan Anda juga. Nah, ini adalah proses-proses caring. Ya, Anda peduli tentang apa yang dibutuhkan klien, apa yang dibutuhkan Anda dan tim medis, tim bedah, dan kemudian apa yang menjadi trigger atau penyulit ya, yang nanti akan buat Anda susah selama proses operasi menyangkut dengan keamanan. Mungkin itu saja yang saya mau jelaskan kepada Anda. Jadi betul-betul bahwa Anda harus memahami tentang proses perioperatif, tugas dan fungsinya. Jadi sudah 3 kali berturut-turut saya menjelaskan tentang tugas dan fungsi Anda sebagai seorang perawat di kamar bedah. Jadi Anda harus betul-betul paham, dan kemudian jangan sampai Anda salah, ya, Anda lupa, dan Anda meninggalkan tugas Anda yang semestinya. Ya, sekian dari saya, dan selamat pagi.